Jangan nanti datang ke rumahku kalian mau memenjarakan aku ya. Ini Udah, diskusi. enggak begini Kak Derni. Kalau ada kalian datang ke rumahku membawa diskusinya pengacara, tentang kalian ini pengecut. dibawa kemana-mana gitu Kak Derni. Sabar makanya. Jangan kalian pengecut. Di sini Iya, bebas iya, ya. iya. Jangan Oke, ada oke, melapor-lapor oke. nanti di sini ya. Iya, Bebas tidak aku ada di bicara. sini yang akan melapor kecuali itu adalah hujatan. Ya, oke. Begini, Kak Derni ini Kalian kan, yang menghujat. Kalian lebih menghujat agama kami. Kami tak pernah melapor-lapor. di mana kami menghujat Yesus sebagai manusia? Iya. Apakah Yesus Buktinya punya kalian kelamin? Iya. Kenapa kalian Apa? bilang Paulus itu si botak itu pendusta? Sementara si Paulus tidak pernah mengawini anak kecil. Si Paulus tidak Bagaimana pernah dia membunuh tidak diri. berdusta, Si Kak Paulus Derni? tidak pernah Sebentar, berzina. Kak Derni. Si Paulus tidak pernah Bagaimana merebut saya harta. mau ngomong kalau Gimana? Anda sendiri ngomong terus? Sabar dulu, saya ngomong, ya kan? Bagaimana dia tidak berdusta di dalam kesaksiannya di dalam Kisah Para Rasul 9 dengan 22 itu bertentangan. Dia mengatakan dia mendengarkan suara Yesus. Dia berdusta. Seolah-olah dia sudah bertemu dengan Yesus. Bukankah kalian mengatakan Yesus akan datang kedua kali? Nah, suara yang didengar di padang gurun itu suara siapa? Dia berdusta. Dia mengaku dia sebagai seorang Yahudi. Terus dia mengaku lagi dia sebagai seorang Farisi. Bukankah Yesus sudah mengatakan, hati-hatilah kamu terhadap orang Farisi dengan kaum Saduki. Terus kenapa kalian percaya manusia yang notabene-nya adalah seorang penjahat dasarnya, tiba-tiba dia mendengarkan suara Tuhan, terus dia mengatakan bahwa dia itu bertobat. Coba Udah Nora, aku dulu. Iya, kau pakai akal dulu, belah dulu otakmu itu Nora. Kau baca dulu Quran surah Yasin 13 ayat 36 ayat 13 dan 14. Di sana diam dulu kau, diam dulu kau. Di sana hadis itu apa? Hadis itu Yasin. Jangankan Al-Quran, Bible kalian saja sebenarnya itu adalah Bible yang bukan firman Tuhan. Kenapa masuk firman Tuhan kepada Paulus yang notabene kenapa kalian tolak perkataan Muhammad? Kenapa kalian tolak perkataan Muhammad? Dikatakan di dalam surah Quran surah Yasin ayat 36, 13 dan 14. Di sana ada 3 rasul termasuk Bulus. Termasuk Paulus dan Bulus. Kenapa kalian menghujat Bulus? Kenapa kalian menghujat Paulus sementara di dalam Quran surah Yasin 36 ayat 13 dan 14? Kak Derni, Anda nih kalau ngomong ya seolah-olah paham arti kata Yasin di situ ya. Kalau saya suruh baca originalnya, di mana di situ dikatakan Paulus? Di mana bahasa Arabnya Paulus, Bulus? Di mana? Kamu nggak paham? Saya sudah tanya tadi, di mana dasarnya bahwa si Paulus itu memang adalah seorang rasul yang bertemu dengan Yesus? Tunjukkan dulu, jangan larikan ke Al-Quran. Al-Quran tidak menerima kata nama Paulus. Sedangkan Yesus saja tidak mengakui Paulus kok. Siapa bilang nggak mengakui Yesus? Di mana? Ada ayatnya. Di mana? Oke, dengarkan. Di mana? Dengarkan aku. Oke, ini biar aku bacakan dalilnya bahwasanya Yesus berjumpa dengan Paulus. Oke. Di mana dalilnya? Saya buka. Pertobatan Paulus, Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Udah, dengar ya. Aku membacanya, jangan dipotong-potong. Udah? Nah, dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, jangan di-mute aku ya. Udah capek-capek aku bicara, kau mute nanti pula aku. Udah? Pertobatan Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat 4. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Maksudnya menganiaya umat-umatnya. Umat-umatnya itu serupa dengan Allah maksudnya. Itu umat-umatnya. Jangan kau aniaya umatku Paulus, katanya. Ayat 5. Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan, katanya.
Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ayat 6. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ayat 7. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Karena apa? Karena mereka memang tidak dinampakkan Yesus. Hanya yang menampakkan cahaya itu adalah siapa? Paulus. Berarti mereka menampakkan mendengar ya, cahaya itu. Kak Dery, mereka mendengar ya. Mendengar, Mereka ya, mendengar ya. dan Sebentar mendengar. dulu. Yes. Mereka mendengar ya. Yes, dan Mendengar. melihat cahaya itu, oke? Tidak Saulus melihat. bangun. Nah, Dia baca macam oke. mana? Ya, mendengar. Oke. Ayat 8. Dia Saulus dulu Kak bangun. Denny, biar kita dapat poinnya. Mereka Kita harus dibaca semua. Kalian itu kalian itu dulu pendusta. dapat poinnya dulu. Dengar. Mereka yang bersama-sama dengan Nggak boleh. Paulus, ya Nggak kan? boleh, Nora. Memang mendengar Itu kan. suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun Ya, juga. sekarang kau diam dulu. Aku mau menerangkan bahwasanya Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Kan itu pertanyaan sekarang. Jangan kau potong-potong. Udah Aku selesai nanti di situ. Belum. Pengen Belum tahu selesai. orang yang bersama-sama Diam dengan dulu kau. Paulus itu mendengar suara itu, Wes, tetapi tidak melihat sekarang cahaya. Benar ini, ya? Nora, siapa yang punya Alkitab? Kau atau aku? Orang yang Siapa yang bersama punya dengan Alkitab? Paulus itu Kau atau aku? mendengar suara. Dengarkan aku. tetapi Siapa yang punya makanya Alkitab? kau dengarkan Aku dulu atau kau? saya biar kita tahu. Gak bisa. Siapa yang punya Alkitab? Aku atau kau? Siapa yang Siapa menerangkan yang Alkitab? punya Aku rum? atau kau? Siapa yang punya rum? Hah? Siapa yang Kau punya yang punya rum? rum, tapi kau Makanya, mengobrak-abrik dengarkan Alkitab saya orang Kristen. Orang yang kalau nggak boleh kau bersama-sama mendengarkan dengan aku, Paulus, ngapain aku datang ke sini kalau nggak bisa kuterangkan Alkitabku? makanya Maksud kita kau harus menerangkan poinnya Alkitabku dulu bahwa si Diam Paulus kau ini dulu. berdusta. Aku belum siap ngomong. Kau baca Aku belum siap ngomong. ini Kau diam panjang, dulu. satu perikopnya ini panjang. Kau pikir di sini mau Diam saya kau dengarkan dulu. mimbarmu? Ini tidak, ini hanya sampai 10 aja. Aku kan baru Oke, berapa menit. sampai Kalian 10, nanti silakan. dari tadi ngomong. Sampai 10, Udah? silakan. Sekarang ayat 6. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ayat 7. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi ia tidak melihatnya seorang juga pun. Ayat 8. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Ayat 9. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Tapi kalian tiga-tiganya menghujat Oke. Paulus. Memang Udah kalian siap? brengsek Udah kalian, siap? brengsek kalian. Iya, Oke, memang nggak kalian apa-apa, brengsek, nggak apa-apa. manusia Sekarang brengsek. buka kisah Ayat para 10. rasul 22. Tunggu dulu, Jadi satu lagi. silakan kisah para Satu lagi. rasul 22. Kisah para Tadi rasul bilang 22 sampai nomor 10. 9. Silakan dibuka. Bilang tadi sampai 10. 10. Di Iya. Damsyik ada seorang Oke. murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias. Aku kok Jawab. belajar begini. Ada di Alkitab. Bunda Rama, sebentar, nggak apa-apa, Bunda Rama, sebentar, Diam dulu. Bunda. Ada di Al-Quran kalian Ananias. Ada di Al-Quran kalian si Ananias. Tapi Ananias kalian yang kok berani-berani. menempeleng Paulus. Ada. Ananias Masa kalian menempeleng nggak Paulus. ada kan? Iya. Makanya Ada. kalian Ananias sesat. menempeleng Makanya Paulus. kalian sesat. Ananias. Nggak tahu kalian Nah, cerita sudah, Paulus. Kak Denny, sudah, Menempeleng sudah, Paulus. Satu sudah lagi. apa belum? Satu lagi. Sudah apa Belum. belum? 1 menit Aduh. lagi. 1 menit lagi. Udah. Nah, makanya dikatakan di dalam Janganlah Al-Quran 1 menit kalian- lagi. Kau bacakan dulu di dalam Satu. kisah para rasul 22. Kisah para Nanti rasul lah, 22, nanti. bacakan dulu. Iya. Bacakan Aku dulu bicara baru kalian. Oh loh. Bacakan dulu kisah para rasul 22. Oke lah, silakan. Kau Aku panjang belum kali siap kau dari menerangkan tadi. lagi aku. Nah, sudah dikatakan ada si Ananias di situ adalah umat Tuhan. Ya, ini umat Tuhan ini menceritakan. Kalian dikatakan kalian harus beriman kepada Taurat dan Injil. Buku ini semua ini adalah Injil. Tapi kalian tidak tahu apa isi Injil itu. Makanya kalian dibodoh-bodohi. Udah, si Ananias ini Udah. menyembuhkan Paulus. Biar saya Oke. lanjutkan. Sekarang kau. Oke. Udah. Sekarang tadi Iya. oke. Jangan ditanggapin. Ya, kalau saya ngomong. Kisah para rasul 9. Poin yang mau saya cari di sini. Nomor 7. Ustadz Sugi feedback ya, Ustadz. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saya bacakan di kisah para rasul 22 ketika Paulus berkata-kata kepada orang Yahudi. Inilah kebusukan Paulus berdusta. Ayat 9. Dan mereka yang menyertai aku, berarti orang yang bersama-sama dengan si Saulus, memang melihat cahaya itu. Jedar.
tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Bandingkan dengan Waduh, kisah Paulus para rasul, nipu, ternyata nipu. Kisah para rasul 7 apa dikatakan? Mereka yang Laki-laki nggak boleh campur ya. Oke, Berarti Ustaz itu Sugi tidak bencong. harus Kalau ikut. laki-laki Oke, nggak masuk apa-apa. bencong. Iya, udahlah Kak Derni. Mereka yang ketujuh tadi 9, yang ketujuh, maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanannya karena mereka memang mendengar. Di situ dikatakan mendengar suara itu tetapi tidak melihat cahaya. Di dalam kisah para rasul 22 nomor 9, mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu tetapi suara tidak terdengar. Mana yang bisa saya percayai Kak Derni? Si Saulus ini seorang pendusta penipu. Silakan. Ya. Nah, tadi dikatakan di dalam kisah para rasul 9 ayat 7 mendengar suara tapi tak melihat cahaya, ya kan? Di dalam kisah para rasul melihat cahaya, Dua-dua. begitu kan? Dua-dua, melihat cahaya dan mendengar suara. Tetapi Tidak jelas-jelas mendengar. di sini, iya, di Mana yang kisah para dipercaya? rasul 9, nah, yang dipercaya adalah Yesus menampakkan, mendatangkan dirinya melalui cahaya. Itu isinya. Isinya adalah Yesus menampakkan dirinya. Bapak Sugi ini bencong. Los, kamu boleh Bapak bilang Sugi bencong bencong. kayak gak urusan. Iya dong. Kenapa Anda gak bisa bantah? Tadi, Pak Sugi, tadi kan janji nggak Parah, boleh parah, laki-laki. Ini para wanita dulu, Wonder Woman dulu ini. Ini semua para wanita. Itu gimana Wonder Woman. itu? Yang benar yang mana? Mendengar atau tidak mendengar? Coba jawab dulu itu. Yang mendengar ada yang benarnya adalah bahwasanya Yesus menampakkan dirinya kepada Paulus. Titik. Ya, Yesus menampakkan dirinya kepada Sekarang Paulus di dalam ditanya, kisah. kalau memang Yesus katanya menampakkan diri, berarti sebenarnya Ya. satu Kak Derni akan Apa itu? bahwa Yesus bukan datang yang terakhir kali itu yang kedua, tetapi ini yang kedua. Ya, ini yang kedua karena kau bilang Yesus menampakkan, berarti menampakkan wujud. Nanti Nora, dulu, Kak Nora kan itu Yesus- dibenerin dulu itu mana yang benar, Betul. mendengar atau tidak Betul. mendengar, karena kesaksian Iya, yang makanya saya berbeda-beda. mengejar. Ini tidak Di bisa mana di sini dijadikan poinnya? dalil. Coba mana yang Di benar? mana poinnya Kak Derni yang Apa? bisa saya terima? Oh. Orang yang bersama-sama Apa dengan poin kita? Paulus, dengar dulu. Yes. Orang yang bersama-sama Ya. dengan Paulus di dalam kisah para rasul 7, kisah para rasul 9 Ya. nomor 7 itu dikatakan mereka Mendengar tidak suara. melihat cahaya itu tetapi Oh. mendengar suara. Ya. Tetapi di kisah para Ya. rasul 22 dikatakan mereka melihat cahaya tetapi tidak mendengar suara. Bagaimana kesaksian Ya. Paulus bisa diterima kalau orang-orang yang bersama-sama dengan Paulus itu tidak ikut bersaksi? Terus mereka Iya. mengaku, terus si Paulus mengatakan berkontradiksi. Mana yang benar? Nora, Pak Sugi, tetap di kedua ayat itu, di kisah 9 ayat 7 dan kisah 22 ayat 9. Di situ kesimpulannya Yesus menampakkan diri Jangan kepada mengambil suatu Paulus. kesimpulan Kak Denny yang sebenarnya Itu, sudah kontradiksi. Kami yang mempunyai Alkitab, jadi kami yang menerangkan. Kak Bagaimana Denny, kalau aku menerangkan Al-Quran? Paulus ini Bisakah? berkata-kata Bisa. kepada orang Yahudi pada waktu itu. Dia Yes. di depan satu persidangan sebentar. Dia mengaku dia itu mendengar suara Tuhan. Nah, Yes. otomatis orang itu meminta saksi. Saksinya ini dihadapkan, tetapi tidak ikut berbicara. Yang berbicara adalah si Paulus sendiri. Paulus Oke. mengatakan, orang-orang yang bersama denganku di satu pasal mengatakan mendengar suaranya Ya. tapi tidak melihat cahaya, tetapi di pasal berikutnya orang-orang yang bersama denganku mereka tidak melihat cahaya Ya. tetapi mendengar suara. Itu bagaimana? Oke, jangan potong aku ya. Oke. Baik di dalam kisah 409 mendengar suaranya dan di kisah 229 melihat cahayanya. Dan jelas endingnya adalah Yesus memilih Paulus. Itu Jangan yang melakukan penting. satu Hey, kebodohan bukan sama itu saya. yang dipermasalahkan, Jangan Bu Dani. Aku tidak Ini- melihat cahaya tetapi ini- mendengar. Orang yang bersama-sama ini denganku Alkitab melihat kami. cahaya tetapi tidak Jadi mendengar. kami- Itu gimana Kak Demi? Ayolah. Ini jangan melakukan penipuan sama kami. Memang kitab Anda, tetapi kitab Anda sudah melakukan penipuan dan kau mempercayai adanya penipuan. Paham? Gimana itu? Tolong buktikan itu tidak kontradiksi. Jangan lari kemana-mana. Yang kita permasalahkan Enggak adalah dong. ada kesaksian yang kontradiksi. Satu Iya. mendengar, Nah. yang satu tidak mendengar. Mana yang benar, mendengar atau tidak Iya. mendengar?
Itu Iya, dijawab. dua-duanya ada mendengar, ada melihat cahaya. Apalagi selesai. Kenapa Parah, kalian parah, sibuk parah, untuk parah. kenapa Tunggu, sibuk Alfi, dia selesai? nggak mau Aku yang dengan punya laki-laki. Alkitab. Aku Silakan, yang punya Mbak Alkitab. Nora. Di sana, Jangan mau di sana- dialihkan. Tetap di situ Nggak, saya ya. nggak akan alihkan. Itu Aku pun- orang-orang aku yang pun- bersama aku pun nggak mau. Paulus. Ya, Iya. orang-orang yang bersama Paulus menurut Kisah Para Rasul 9 semuanya mendengar. Menurut Kisah Para Rasul 22 semuanya tidak mendengar. Jadi mana Tidak yang benar? mendengar, tetapi melihat cahaya. Di Kisah Para Rasul Yes. itu mereka tidak melihat cahaya, tetapi mendengar. Ini macam mana? Siapa yang bisa diterima? Kan sudah kujawab. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 7 dan Kisah 22 ayat 9, di sana Paulus menceritakan ada yang mendengar dan ada yang melihat cahaya. Selesai. Itu aja kok repot. Orang Yang Saya jelas kan bacakan lagi ya. Paulus dipilih. Sebentar. Yang jelas sekarang Maka, intinya dengarkan, dengarkan. Baru Maka, lagi aku ngomong. termangu-mangulah Gimana teman-teman seperjalanan. Termangu-mangulah teman-teman. Tidak ada dikatakan Ya. sebagian temannya mendengar, sebagian tidak. Pertanyaan saya, berapakah orang yang bersama-sama dengan Paulus? Gak ditulis di sini. Ya udah. udah. Kenapa Terus di mana sampai itu dikatakan aja di situ kalian- kata sebagian? Kenapa sampai Di mana ke situ dikatakan aja di situ kalian sebagian? pusing? Sebagian temannya yang berseperjalanan dengan Paulus mendengar, ada yang sebagian yang tidak. Di mana? Semua yang Dengar, dikatakan di Paulus- sini teman-teman yang Oke. seperjalanan dengan Paulus sama-sama mendengar, tetapi tidak melihat cahaya. Tetapi di Udah. dalam Kisah Para Rasul berikutnya, mereka Yes. tidak mendengar suara, tetapi melihat cahaya. Ini gimana yang mau diterima? Sudah. Si Paulus ini tadi sudah pendusta. dengar. Dia tidak ada mendengar suara Yesus. Suara siapa yang didengarnya? Nora. Suara siapa yang Nora. didengarnya, Kak Derni? Dengar Jawab dulu. pertanyaan Kalau saya. pen- Sejak kapan Paulus itu mendengar? Sejak kapan Paulus itu bertemu Yesus sehingga dia tahu itu suara Yesus? Contohnya gini, Kak Ya. Derni. Dengar dulu sebentar. Kasih saya waktu. Kak Derni, saya tidak pernah melihat muka Kak Derni. Saya tidak pernah berjumpa dengan Kak Derni. Tetapi karena kita selalu berbincang, saya tahu itu suara Kak Derni. Paulus tahu dari mana itu suara Yesus? Bertemu saja kagak. Sejaman saja kagak. Loh, Bagaimana dia udah kan? tahu? Diam ya. Siapa Diam, murid-murid Nora. Yesus Udahlah. yang sudah dianiaya oleh Paulus? Sebutkan salah satunya. Sudah, aku ya 2 Siapa? menit jangan potong. Kalau motong kau berarti kau curang ya 2 menit, oke? Nah tadi kau bilang tidak sejaman dengan Yesus, kan sudah dipilih. Paulus itu sudah dipilih oleh penguasa itu. Tuhan itu sudah memilih dia. Kenapa kau pula baru lahir? Entah pun kau masih adikku jauh, kok kau pula yang mengkomentari. Sedangkan ini buku Paulus ini, Kisah Para Rasul ini sudah 600 tahun eksis daripada Al-Quran. Kenapa kau baru datang di abad ke-8? Kenapa pula kau jadi mengobrak-abrik isi dari Kisah Para Rasul ini? Sudah dikatakan Paulus dalam Kisah 9 ayat 7 dan 22 ayat 9. Di sana Paulus mengatakan mendengar dan melihat cahaya. No komen lagi. Sekarang Paulus sudah dipilih oleh Yesus sebagai rasulnya. Nah, dia dipercayakan untuk menulis semua kisah-kisah para rasul itu melalui apa? Melalui keilahiannya Yesus itu diturunkan pada Paulus agar mencatat sejarah tentang Yesus itu. Kenapa kalian mau komentari? Itu iman kami di kekristenan. Nah, begitu dia jawaban saya. Gitu. Selesai. Sudah. Selesai. Udah. Deal ya. Sudah. Bahwasanya di dalam jadi mana yang mau saya terima ini? dua-duanya melihat dan mendengar cahaya itu. Nah, itu dia. Ada sebagian itu. Itu pendapat. Benar. Itu pendapat Paulus. Kan di dalam kisah kan tulisan Paulus. Kisah 9 ayat 7 kan tulisan Paulus juga. Di dalam kisah 229 tulisan Paulus juga. Itu pendapatnya. Mendengar dan melihat cahaya. Dua-duanya benar. Mau apa kalian Dua-duanya lagi? benar. Yes. Dua-duanya benar. Kenapa kalian lagi komen? Yes. Orang itu. yang dengar dulu Kak Derni. Ada 3 orang kawan Kak Derni bersama-sama dengan Kak Derni. Ini sama, kalian makan. Terus Kak Derni alergi kacang. Terus mereka mengatakan, oh tadi waktu kami makan, Kak Derni ini makan kacang. Yang satu mengatakan, oh tadi waktu Kak Derni makan, dia makan ini dia tidak makan kacang. Terus mana yang mau kami dengar? Padahal mereka sama-sama bersama dengan Kak Derni. Siapa yang mau saya percaya? Ya sekarang begini, sama seperti tulisan Paulus tadi. Di
di kedua itu adalah percakapan tulisan Kak Denny Paulus. pernah nggak sih Jadi kalau sudah mengikuti suatu apa namanya tuh persidangan? aku belum siap ngomong kok dipotong Nora, itu kayak mana Enggak, sih? Kak Denny ini panjang tapi tidak dapat saya poin. Enggak, bukan enggak Begini deh dapat Kak poin. Denny, sebentar dulu itu Kak bukan Denny. kehendak. Aku Ketika tidak mau Paulus ini menjawab kan sesuai. sekarang dia di sidang. Aku Paulus ini tidak di sidang. menjawab Dia di keinginan depan kalian. Mahkamah Agama, betul? Nah, Izin, dia di izin. Boleh masuk. ini perempuan dengan perempuan, Bang. Oke, Kalau Anda begitu. mau masuk, tolong ganti dulu kolor dengan nih, pakailah BH. Gimana? Boleh. Ada Iya, nggak? itu. PH kakak ada nggak buat saya pakai? BH bini kau, kalau nggak sanggup kau tolong beli di luar sana. Yang di rombengan banyak. Mampus Ya kau. itu, maaf. Terima kasih ayang Itu bebekku. tadi Pak Sugi aja. Iya, Pak Sugi aja udah Dia ini kami Pak boleh Sugi hina. kan, dia kan apakan ke YouTube, jadi otomatis dia kan juga mengapakan Iya. ke YouTube dulu, Iya. wajar lah. Kalau Iya, si Patrick itu asal mendengar. nyantol, dia tuh memang birahi, Iya. dia nengok saya tuh birahi langsung. Kayak gitu kalau yang noten-noten apa nih laki-laki. Begini Kak Derni, ketika ada dalam satu persidangan, ketika satu orang ini menjadi tersangka, satu orang ini dia bersama-sama dengan 3 orang, otomatis 3 orang ini adalah jadi saksi utama. Nah, dari 3 orang ini kesaksian dia nih berbeda sementara bersama-sama dengan Kak Derni. Tapi kesaksian orang ini diceritakan oleh tersangka itu. Bagaimana bisa diterima di pengadilan kalau 3 kesaksian ini berbeda-beda sementara bersama-sama dengan si tersangka? Udah Nora? Ya, Udah. silakan. Ya. Iya. Tadi kan sudah aku jawab loh Nora. Ini udah pertanyaan ke-6. Kapan selesainya kalau begitu? Nggak Saya mau selesai-selesai. minta kejujuran dari pihak Kristen Kak Derni. Ada pihak Kristen kejujuran kemarin kami. saya diskusi, dia jujur. Ya. Dia jujur ketika Apa dia katanya? mengatakan bahwa memang Yesus tidak diceritakan di dalam kitab kami lahir tepat posisinya di mana. Makanya saya tidak berani mengatakan Yesus lahir di kandang domba. Itu jujur. Memang tidak tertulis Kak. Tapi kalau Anda jujur memang Nora di dalam Kisah Para Rasul 7 dengan 9 dengan 22 itu kontradiksi. Jadi bagaimana lagi? Itu yang tercatat saya cukup imani saja. Saya suka kalau Ya. seperti itu Kak Derni. Udah. Ini Nora, ini jawaban terakhir ya, ke-7 kali, oke? Ini jawaban terakhir dari perwakilan dari Kristen. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 7, di sana mendengar suara, tidak melihat cahaya. Tetapi di Kisah Para Rasul 22 ayat 9, melihat cahaya itu tidak mendengar suaranya. Jadi karena ini tulisan Paulus, ternyata kami umat Kristen mengaminkannya. Berarti mereka itu tetap melihat dan mendengarnya. Mereka itu melihat dan mendengar cahaya itu. Mendengar suaranya dan Suara. melihat cahaya itu. Makanya Paulus dipilih oleh Yesus sebagai rasulnya. Jelas, selesai. Para Rasul 22 Itu. salah. Bukan salah, benar dua-duanya. Benar dua-duanya. Melihat dan mendengar gitu. Yes, Oke. udah. Ini sekarang biar karena yang jangan nulis terlalu ini panjang Paulus begini. bukan. Begini. Tunggu dulu, Oke, Nora. nanti Tunggu dulu. biar kita ke Ini topik kan tulisan- berikutnya. Sebentar Nora, ini kan tulisan Paulus Nora. Jadi kan ini tulisan Paulus harus kami dengarkan bahwasanya di ayat yang 2 ini ada yang melihat dan ada yang mendengar suara gitu. Ada melihat cahaya dan ada mendengar suara. Titik. Jangan Oke. lagi dikomenin. Oke, Itulah oke. iman kami. Oke, Udah. itu ya. Oke, itulah keimanan kami. Jadi keimanan sekarang yang berbicara tetapi membutakan akal kita. Saya katakan, jangan dipotong saya Kak Derni. Keimanan sekarang yang berbicara tapi membutakan akal pikiran kita. Ketika kita sudah membaca yang namanya kitab suci adalah pedoman keimanan kita kepada Tuhan pencipta kita, tetapi ada yang menjadi yang jadi kontradiksi, bertentangan. Ini fatal sebenarnya, fatal. Tetapi ini yang saya herannya Kristen ini. Ya inilah modal keimanan kami. Inilah keimanan kami. Keimanan yang tidak didasari akal itu sia-sia. Bagi saya ya, bagi saya. Nah, sekarang begini Kak Denny, biar kita pindah topik yang lain. Ya, jadi saya close saja di sini.
bahwa bagi kami umat muslim, Yesus saja tidak sejaman dengan Paulus. Pada waktu Yesus terangkat ke langit, Paulus baru datang. Dia tidak pernah mendengar suara Yesus. Dia tidak pernah bertemu dengan Yesus. Tetapi dia mengaku ada suara yang berbicara kepada dia dan mengaku itu adalah Yesus. Dan pengakuan dari kawan-kawan dia ini, kawan-kawan seperjalanan Paulus, itu berkontradiksi dari pasal yang satu ke pasal berikutnya. Jadi menurut kami Islam, kitab suci seperti ini, kalau kami mempunyai kitab suci seperti ini, lebih baik kami tidak usah berpedoman kepada kitab suci. Daripada kitab suci itu jadi merusak akal sehat kita. Paham ya?